Oke, jadi itu. Pertama kita harus tahu konsepnya dari atribut kita. Di sini kita mendapatkan pandangan lagi, misalnya ini definisinya sudah. Ciri-cirinya, orang yang mengalami kecemasan sosial mengalami kesulitan berbicara pada orang-orang, kesulitan bertemu orang baru, kesulitan menghadiri pertemuan sosial. Mereka takut dinilai, takut dijudge, takut dilihat orang lain. Mereka sadar bahwa ketakutan mereka tidak masuk akal, tapi tidak berdaya untuk mengatasinya. Coba bandingkan dengan konsep-konsep kecemasan yang lain, misalkan kecemasan public speaking, atau kecemasan ketinggalan informasi, sama-sama tentang kecemasan, tapi konseptualisasinya berbeda. Nah, kalau di sini kita mengetahui bahwa kecemasan sosial memiliki 3 aspek, emosi negatif, perilaku menghindar, dan ada gejala fisiologisnya. Kita sudah dapatkan definisi, kita juga sudah punya aspek. Nah, aspek inilah yang menjadi kunci operasionalisasi atribut. Berdasarkan aspek yang kita sudah punya, 3 aspek kecemasan sosial, maka kecemasan sosial dapat dioperasionalisasikan sebagai yang pertama, terkait gejala fisik. Kecemasan sosial dapat dilihat, dapat diobservasi dari intensitas gejala kecemasan pada fisik saat berada dalam situasi sosial. Itu operasionalisasi aspek yang gejala fisiologis. Bisa juga dilihat dari intensitas emosi negatif yang dirasakan saat berada dalam situasi sosial. Ini yang kedua. Yang ketiga bisa dilihat dari kecenderungan melakukan penghindaran, perilaku menghindar di situasi sosial. Nah, kita melihat, bandingkan ya, dari konsep yang masih sangat abstrak, gagasannya kita operasionalisasikan menjadi sesuatu yang bisa diukur. Kita lihat berarti gejala kecemasan itu dilihat dari intensitas perubahan fisiknya, dari intensitas emosi negatif, dari apakah seorang cenderung menghindari situasi sosial atau tidak. Jadi dari atribut diturunkan menjadi konsep, kita cari konsepnya, dari konsep kita dapatkan definisi, dapat aspek. Nah, dengan aspek itu kita bisa melakukan operasionalisasi atribut yang diukur. Nah, bagaimana cara membuat definisi operasional? Ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita harus memahami konsepnya dulu. Jadi konsep yang sudah kalian cari dari tugas 1.2, konsep itu adalah gagasan abstrak tentang fenomena atau kondisi psikologis. Setelah menetapkan atribut apa yang hendak diukur, kita kan kemudian mengidentifikasi konsep-konsep utama tentang atribut tersebut. Kita jadi dapatkan definisinya, ya kan, sehingga kita tahu apa yang dimaksud dengan atribut yang mau kita ukur. Maka dari tadi di tim saya banyak bertanya, apa definisi dari regulasi emosi? Apa definisi dari prokrastinasi akademik? Apa definisi dari FOMO? Dan seterusnya. Nah, ketika kalian bisa mendefinisikan, itu artinya kurang lebih kalian sudah punya pemahaman konsep. Artinya sudah memenuhi langkah pertama dari tahap operasionalisasi. Setelah kita memahami konsep, yang kedua adalah memilih aspek-aspek yang menyusun konsep atribut yang mau kita ukur ini. Jadi setelah kita mengetahui definisi konseptualnya, kita memilih aspek-aspek dari konsep tentang atribut psikologis tersebut. Jadi aspek itu adalah sebetulnya adalah variabel yang menggambarkan atribut tersebut, yang mencirikan atribut tersebut, yang menandakan atribut tersebut. Makanya contohnya tadi ada teman kalian mau meneliti, membuat skala kepercayaan diri public speaking. Oke, setelah paham konsepnya, tahu definisinya apa, kemudian memilih aspek. Aspeknya yang pertama ada apa tadi? Kepercayaan public speaking. Mungkin timnya bisa membantu saya. Aspek yang pertama. Keyakinan pada kemampuan. Oke, keyakinan pada kemampuan. Yang kedua adalah, saya ingat sekarang, optimisme, kemudian objektivitas. Yang keempat itu adalah realistis dan rasional. Nah, contoh tadi itu ya, kemampuan pada keyakinan, optimisme, dan seterusnya, itu adalah variabel psikologis. Ya kan? Itu adalah variabel yang mencirikan dari atribut yang mau kita ukur. Sama juga teman kalian tadi ada yang mau mengukur fear of missing out. Kemudian ditemukan, dipilih aspeknya ternyata ada 3. Pertama, ada perasaan negatif. Kedua, ada kebutuhan sosial. Yang ketiga, ada
perilaku mengecek media sosial berulang. Nah, itu variabel atau aspek yang mencirikan atribut yang mau kita ukur. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa memutuskan aspeknya apa dari variabel atau dari atribut yang mau diukur ini, kalian sudah memenuhi langkah yang kedua. Itu. Kemudian setelah kita tahu aspeknya apa, yang berikutnya adalah memilih indikator. Kita memilih indikator-indikator perilaku untuk setiap aspek. Jadi indikator itu adalah bentuk-bentuk perilaku yang sesuai dengan aspek-aspek dari suatu atribut. Sehingga atribut yang semulanya tidak tampak, cuma hal yang abstrak, dapat diukur. Kita contoh lagi, misalkan ini atributnya sama, kecemasan sosial. Jadi atributnya kecemasan sosial, definisinya adalah gangguan kecemasan yang menyebabkan seseorang merasakan ketakutan berlebihan saat berada dalam setting sosial. Kemudian memiliki 3 aspek, emosi negatif, perilaku menghindar, dan gejala fisiologis. Nah, di sini aspeknya ada 3. 1, 2, 3. Indikator perilakunya apa? Merasakan emosi negatif saat berada di setting sosial. Emosi negatifnya itu bisa berupa ketakutan dan kepanikan. Mengalami gejala fisiologis kecemasan, seperti jantung berdebar, keringat dingin, pusing, sakit perut saat berada di setting sosial. Dan melakukan perilaku menghindari situasi sosial, seperti menjauhi orang-orang dan menolak menghadiri perkumpulan. Nah, dari aspek turun menjadi contoh-contoh perilakunya, indikator perilakunya yang sesuai dengan aspek tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat, oh ternyata emosi negatif itu dapat diukur dari intensitas. Seberapa kuat atau lemah seseorang merasakan emosi negatif, takut atau panik saat berada di lingkungan sosial. Kita juga bisa melihat dari intensitas, seberapa kuat atau lemah gejala fisiologis yang muncul ketika dia berada di setting sosial. Sakit perut, atau jantung berdebar, atau pusing ketika ada banyak orang. Bisa juga dari kecenderungan dia melakukan perilaku menghindar, menjauhi orang-orang, menolak perkumpulan, menolak ikut mengobrol, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari konsep, jadi aspek, ini semuanya masih konseptual ya, tapi begitu sampai ke indikator perilaku, kita sudah bisa mendapatkan gambaran perilakunya. Seperti apa sih perilaku yang menggambarkan emosi negatif? Seperti apa sih perilaku yang menggambarkan adanya gejala fisiologis kecemasan? Seperti apa sih perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang itu menghindari setting sosial? Nah, inilah proses operasionalisasi variabel atau atribut psikologis. Jadi endingnya adalah bisa mendapatkan indikator perilaku. Kemudian, jadi hubungannya begini ya, proses operasionalisasi kalau kita visualisasikan dalam bentuk gambar, setelah kita tahu atribut yang mau diukur, kita konseptualisasi, cari definisinya, kemudian kita cari aspek-aspeknya. Jadi aspek itu adalah variabel yang mencirikan atribut psikologis tersebut. Tentu saja ini tidak boleh pendapat sendiri ya, tapi berdasarkan teori yang sudah dibaca. Kemudian endingnya adalah mengidentifikasi indikator perilaku sesuai dari aspek-aspeknya. Jadi bagaimana kaitan antara konsep, aspek, dan indikator? Jadi konsep itu sifatnya general, lebih detail lagi menjadi aspek-aspek yang mencirikan atribut tersebut. Nah, dari aspek itu kemudian muncul indikator perilaku. Misalkan aspek A itu indikator perilakunya ada 2. Aspek B itu indikator perilakunya juga ada 2. Aspek C ada 2. Dan setiap atribut itu karena berbeda konsep, juga bisa berbeda aspeknya. Ada atribut yang aspeknya cuma ada 2, ada yang ada 3, ada yang sampai 5, kayak gitu. Kayak tadi punyanya siapa, cuma ada 3 atribut aspeknya. Tapi punyanya siapa lagi, ada yang sampai 5 aspeknya. Nah, indikator perilakunya pun juga bisa lebih dari 2, bisa cuma 1, bisa cuma 2, bisa 3, bisa 4, tergantung pada teorinya. Tergantung teori kita mengatakan ciri-ciri perilaku orang yang aspek ini apa sih? Misalkan tadi aspek kecemasan sosial itu ada emosi negatif. Emosi negatifnya itu berupa kecemasan dan kepanikan, ketakutan. Maka indikator perilakunya kan bisa nanti yang terkait dengan kepanikan, kecemasan, sama ketakutan ketika berada di setting sosial. Kemudian tadi contoh aspek perilaku menghindar. Indikator perilakunya apa? Pertama, menghindari interaksi sosial. Kedua, ada yang menghindari berkumpul.
Yang ketiga ada menghindari percakapan. Nah, semua itu adalah indikator perilaku untuk aspek yang ketiga. Nah, bagaimana cara bisa membuat ini ya? Kembali ke konseptualisasi yang sudah kalian punya. Jadi, akan mudah membuat operasionalisasi ini ketika teori kalian cukup lengkap, cukup komprehensif menjelaskan tentang atribut yang mau diukur. Nah, tentang operasionalisasi variabel ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian? Ada, silahkan. Bisa dipahami caranya? Saya pikir mudah ya, karena kalian kebanyakan sudah berhasil sampai di aspek. Kalau sudah sampai di aspek, tinggal dicari indikator perilakunya aja. Gitu. Ada yang mau memberikan contoh mungkin? Dari kelompoknya Dalila coba. Tadi Dalila mau membuat skala regulasi emosi. Salah satu aspek regulasi emosi apa, Dalila? Dan tim boleh temannya membantu? Nah, ada nggak ya kelompok Dalila? Amelia Anggraini dan kawan-kawan? Coba kita contohkan dari skala kalian sendiri biar mudah. Apa salah satu aspek dari regulasi emosi apa, Amelia? Memonitor emosi, Bu. Oke, memonitor emosi. Apa indikator perilaku, apa ya, petunjuk perilaku orang yang melakukan monitoring emosinya? Ada penjelasannya tidak di teorinya? Monitoring emosi itu gimana toh? Ada, Bu. Gimana? Bentar, Bu. Jadi, kalau yang di penjelasannya itu, memonitor emosi adalah kemampuan individu untuk menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam diri, seperti perasaan, pikiran, dan latar belakang dari tindakan. Terus berarti itu indikatornya itu kayak gini ya, Bu. Bentar. Berarti memonitor emosi yang terjadi di dalam diri seperti perasaan, pikiran, dan latar belakang tindakan. Gitu, Bu. Oke, coba ya saya bantu ya. Tadi salah satu aspeknya apa? Monitoring emosi ya? Oke, coba disebutkan penjelasan tadi apa saja? Monitoring emosi itu meliputi? Monitor emosi adalah kemampuan individu untuk menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam diri, seperti perasaan, pikiran, dan latar belakang dari tindakan. Oke, berarti yang pertama adalah menyadari perasaan. Yang kedua adalah mampu memahami latar belakangnya. Saya menangkap dari definisi kalian itu. Jadi orang yang bisa memonitoring emosi, pertama ciri-cirinya indikatornya pertama dia mampu menyadari perasaannya. Oh, yang saya rasakan tuh apa tuh? Oh, saya sedih. Oh, saya marah. Oh, saya itu. Yang kedua adalah mampu memahami latar belakang. Latar belakang itu maksudnya adalah penyebabnya. Gitu. Jadi gitu cara melakukan membuat indikator perilaku tuh begitu. Jadi dari penjelasan tentang aspek, kemudian kita lihat unsur-unsurnya apa toh? Oh, mampu monitor emosi itu adalah mampu menyadari perasaan. Yang kedua adalah mampu memahami latar belakangnya apa. Kenapa bisa merasa begitu? Jadi begitu Dalila dan teman-teman bisa dipahami. Berarti cuma poin-poinnya gitu aja ya, Bu ya? Betul. Jadi kita tidak emosi yang terjadi gitu, bukan? Iya. Jadi kita tidak perlu berimprovisasi di luar teori. Jadi kalau teori yang kita dapatkan berkata begitu, ya kita cari indikator perilakunya dari teori kita. Gitu ya. Jadi kalau teori monitoring emosi itu tentang menyadari perasaan dan memahami latar belakang, udah berarti indikator perilakunya adalah itu. Gimana Dalila? Silahkan. Terus kan yang aspek kedua itu mengevaluasi emosi. Nah, itu kan pengertiannya yaitu kemampuan individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang dialami. Seperti emosi negatif, yaitu kemarahan, kesedihan, kecewa, dendam, dan benci. Itu berarti tinggal ditulis indikatornya itu tinggal itu ya, Bu, emosi negatif seperti kemarahan gitu, Bu.
Yang pertama tadi apa? Mampu Apa? apa? Yang pertama mampu apa? Mampu. Mungkin gini Bu, Kemam- indikatornya mengelola dan menyeimbangkan emosi. Oke, mampu mengelola emosi. Yang kedua, Dan mampu mengimbangan emosi yang negatif. Gitu. Oh, gitu. Heeh. Ini kan sumbernya di dalam teorinya semua kan? Iya, Tinggal Bu. dipahami aja. Mengelola emosi itu kayak apa sih? Bedanya dengan menyeimbangkan emosi itu bagaimana sih? Misal kalian setelah kalian pikir-pikir, kayaknya sama aja sih, nggak jauh-jauh beda. Mengelola itu ya caranya dengan cara menyeimbangkan. Nah ini digabung nggak masalah kayak gitu. Itu apa? Itu kembali ke judgement kita sebagai pengembang alat ukur. Cuma pegang saja prinsipnya. Kalau teorinya bilang begitu, ya indikatornya itu. Tidak perlu kita improvisasi berdasarkan pemahaman kita sendiri, sehingga kita menambahkan indikator-indikator yang tidak ada rujukannya di teori kayak gitu. Jadi gitu Dalila ya. Dan baik Bu, kawan-kawan. Iya, terima Bu. Oke, mungkin ada kelompok lain yang pengen dijadikan contoh bagaimana cara operasionalisasi atribut sampai indikator perilakunya. Ada yang mau jadikan contoh? Saya bertanya, Bu. Oke, siapa ya? Salsa, Bu. Oke, silakan Salsa. Ya, itu kan tadi kita kan sudah disuruh mencari apa sumbernya yang Lauser itu, Bu. Tapi itu kok nggak ketemu ya, Bu. Nggak ada gitu loh, Bu. Nah, terus penjelasan dari aspeknya ini tuh tidak lengkap. Cuman satu, terus kita elaborasi sendiri. Nah, itu tuh gimana, Bu, solusinya? Apa cari ganti aspek yang lain atau bagaimana? Oke, kalian sudah cek daftar pustaka di artikel yang memuat tulisan Lauser itu? Sudah, Bu, tapi tidak ditemukan. Lauser itu dari apa ya? Dari buku apa ya? Kalau di daftar pustaka yang ada tulisannya Lauser tahun berapa gitu? Kepribadian, Bu. Hah? Tes kepribadian, Bu. Oh, bisa jadi itu dari buku ya. Gini saja, misalkan kalau penjelasan kalian kurang lengkap, kalian harus review literatur lagi, cari penjelasan-penjelasannya. Jadi jangan dielaborasi sendiri, kayak gitu ya. Bu, tapi itu kemarin kita kan udah dapet 3 aspek ya. Terus Mm-mm. itu milih yang Lauster itu. Nah, yang kemarin kan belum dipakai. Apakah boleh pakai yang boleh, selanjutnya? boleh. Pilihlah aspek yang kalian paling paham, yang Oh, iya, Bu. penjelasannya paling lengkap, sehingga memudahkan kalian untuk membuat indikator perilakunya. Jadi sebetulnya prinsip pemilihan aspek itu begitu. Kan bisa jadi tuh aspek itu memang dari berbagai pakar ya. Tapi kita bisa memilih. Misalkan kita merasa si pakar ini kayaknya lebih jelas nih, kita pakai aja yang itu. Atau misalkan ketika kita ingin lengkap, pandangan si A kita gabungkan dengan pandangan si B, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang atribut kita. Itu juga boleh. Tapi intinya adalah pilihlah yang paling kita pahami, yang gambaran perilakunya itu paling jelas di pikiran kita. Karena itu nanti akan memudahkan proses indikator perilaku sampai penulisan item, kalau teorinya itu jelas. Gitu ya, tim Salsa dan kawan-kawan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin kelompok yang lain, ada yang mau jadiin contoh? Bu, Oke, siapa ini? Eka, Bu. Oke, Eka. Gimana, Eka? Saya maksudnya coba dijadiin contoh karena saya masih agak bingung untuk yang atribut di kelompok kami kalau dibuat aspeknya begini bagaimana? Oke, nama skalanya apa? Yang skala FOMO, Bu. Fear of Oke. missing out. Contoh aspeknya apa? Contoh aspeknya tadi kebutuhan self. Yang mudah aja. Tadi saya juga nggak mau dengan kebutuhan self. Yang satunya aja iya. lagi. Kalau gitu perasaan negatif, Bu. Perasaan negatif. Oke, penjelasannya apa perasaan negatif itu? Perasaan negatif ini kalau di penjelasannya misalnya perasaan negatif yang muncul karena perbandingan antara dirinya dan orang lain atau temannya, Bu. Membandingkan diri dengan orang lain. Lalu perasaan negatif karena tidak dilibatkan oleh suatu kegiatan atau perbincangan. Apalagi? Lalu ada
perasaan negatif yang muncul karena tidak terlibat dalam suatu aktivitas. Ini bisa disatukan nggak Bu Oh, sama yang bisa. sebelumnya, Bu? Sama kan? Oh iya. Oke, Ya. kemudian apa Kalau lagi? gitu, yang terakhir ada perilaku sering ini beda lagi Bu. Berarti Oke. ini bisa. Kita fokus ke satu aspek ini dulu aja ya. Nah, ini Iya, Bu. skala fear of missing out, salah satu aspeknya adalah adanya perasaan negatif. Perasaan negatif itu seperti apa contohnya? Perasaan sedih atau kesel karena nggak Sedih, kesal, apalagi? marah. Marah, apalagi? Takut, ada takut, cemas, khawatir? Iya, Bu. Takut, Oke. cemas. Oke, Khawatir. contohnya nih ya, yang muncul karena membandingkan diri dengan orang lain dan tidak dilibatkan dalam perbincangan. Nah, kalau berdasarkan Eka, berarti indikator aspek negatif ini apa? Menurut saya ini bisa perasaan negatif. Yang pertama karena membandingkan diri dengan pengalaman orang lain di media sosial. Misalkan ini konteksnya media sosial ya. Ya, Bu. Yang kedua adalah perasaan negatif karena tidak dilibatkan dalam kegiatan atau perbincangan di media sosial. Bisa kayak gini. Ya kan? Bu. Hah? Lalu kayak kalau untuk aspek yang sebelumnya yang tidak dipahami itu lebih baik tidak dipakai atau bagaimana, Bu? Kan seperti yang yang tadi tuh yang apa kebutuhan self itu misalnya itu masih kurang dipahami. Jadi misalnya berarti pakai perasaan negatif ini aja. Oh, jangan. Oh, enggak. Karena berarti aspek yang satu tentang kebutuhan sosial itu sangat fundamental. Karena tadi dari dua pakar itu menyebutkan ada kebutuhan sosial kan? Itu jangan dihilangkan. Ya. Kalau misalkan kita belum paham kok kasus yang seperti kelompoknya Eka, itu artinya harus kita pahami maksudnya apa. Tadi saya amati kalian sebetulnya sudah bisa menjelaskan kebutuhan sosialnya itu apa kok. Terkait dengan afiliasi ya tinggal itu yang dimantapkan saja kayak gitu. Maksudnya apa? Jangan dihilangkan. Karena aspek itu harus lengkap. Kayak gitu, jangan sampai ada yang hilang. Gitu ya. Baik, Bu. Ini mungkin nanti kalian perlu itu ya, mengeksplor lagi karena tadi dari presentasi kalian saya nangkap perasaan negatifnya itu bukan hanya karena membandingkan atau tidak dilibatkan, tapi juga bisa takut kalau ketinggalan informasi itu yang mana. Nah, itu bisa tim harus memastikan betul teorinya itu definisinya sampai mana kayak gitu ya. Udah itu aja dari saya contoh, mungkin ada lagi yang lain mau dibuat contoh? Apa sudah jelas? Saya pikir sudah jelas ya cara membuat indikator perilaku ya. Jadi prinsipnya indikator perilaku itu harus mengacu pada aspeknya, merujuk pada teori atau penjelasan tentang aspek tersebut. Jangan melebar kemana-mana. Maka dari itu kuncinya kesuksesan membuat indikator perilaku adalah kita memiliki teori yang cukup lengkap tentang atribut yang mau kita ukur. Jadi ini contohnya saya share print screen, saya pindahkan ke siapa tahu bisa buat contoh biar nggak lupa. Ini ya contoh cara membuat indikator perilaku. Nah, sekarang saya lanjutkan paparan saya. Kalau kita sudah melakukan operasionalisasi variabel, kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyusun blueprint. Gitu ya. Apa itu blueprint? Blueprint adalah rencana lengkap yang menjelaskan bagaimana kita akan mengembangkan sesuatu. Jadi blueprint itu sebetulnya esensinya adalah perencanaan yang kita punya. Jadi kalau dalam penyusunan psikologi, blueprint itu mengacu pada rencana desain atau model dari skala yang hendak kita buat. Jadi blueprint itu akan memuat unsur-unsur dari skala, sampai detail, sampai ke komponen dari skala itu. Unsur-unsur blueprint itu meliputi aspek dan penjelasannya, daftar indikator perilakunya, dan rencana item, jumlah dan bobotnya. Biasanya kalau di psikologi, blueprint itu disajikan dalam bentuk tabel yang seperti ini. Aspeknya apa,
dan penjelasannya. Jadi jangan cuma menyebutkan nama aspeknya saja, tapi perlu ada penjelasannya. Kemudian indikator perilaku, tergantung eksplorasi kalian dari penjelasan variabel aspek ini, indikator perilakunya ada berapa. Kemudian tabel di kolom berikutnya tentang itemnya, yang favorable sama unfavorable, jumlahnya berapa, dan bobot presentasenya kalau dibandingkan dari keseluruhan item nanti ada berapa. Jadi contohnya ini saya buat contoh blueprint skala kecemasan sosial. Aspek pertama emosi negatif dan penjelasannya, kemudian gejala fisiologis dan penjelasannya, kemudian perilaku menghindar dan penjelasannya. Di sini ada indikator perilakunya. Pertama, merasa takut jika berada di keramaian atau di tengah banyak orang, merasa gelisah saat berinteraksi dengan orang-orang. Kemudian, gejala fisiologis, mengalami jantung berdebar, itu indikator pertama. Berkeringat dingin, sakit kepala, sakit perut. Ini bisa indikatornya begini. Atau kita juga bisa indikatornya itu mengalami ketegangan ketika berada dalam situasi sosial. Atau mengalami penurunan ketegangan ketika jauh dari situasi sosial. Bisa juga semacam itu. Jadi masalah indikator perilaku itu tergantung pemahaman kita kok. Jadi tidak ada benar dan salah dalam penetapan indikator perilaku. Itu tergantung pemahaman kita terhadap teorinya. Jadi bisa, misalkan menurut saya indikator perilaku dari emosi negatif ini cuma ada 2. Tapi bagi teman saya mungkin yang memahami aspek emosi negatif dengan lebih baik, dia bisa mendapatkan 3 indikator. Orang lain bisa menemukan cuma 1, tapi orang yang lain lagi bisa menemukan lebih dari 3. Itu tergantung pada pemahaman kita atas teori. Kayak gitu. Kalau sudah mendapatkan daftar indikator perilakunya, kita kemudian bikin perencanaan itemnya. Pertama, yang favorable dan unfavorable. Masing-masing mau berapa? Misalkan 2-2. Sehingga total item yang akan kita tulis untuk indikator pertama di aspek pertama ada 4. Untuk indikator kedua dari aspek yang pertama juga ada 4. Dan seterusnya kita lakukan untuk semua aspek dan indikator. Mengenai jumlahnya berapa, tidak perlu banyak-banyak, kita harus memperhitungkan skala akhir kita itu mau jumlahnya berapa. Misalkan ya paling tidak ya 20 iteman lah, 20 sampai 25, tidak perlu banyak-banyak. Nanti tinggal kita distribusikan per aspek itu mau berapa proporsinya mau berapa, dan usahakan agar seimbang. Jadi aspek 1 itu ya sekitar 33%, aspek 2 33%, aspek 3 33%, sehingga kalau di total ada 100%. Jadi tidak jomplang. Kayak gitu. Misalkan ini target saya ada 24 item, dan kita punya di sini contohnya ada 3 aspek. Ya udah 24 bagi 3 berarti paling tidak satu aspek itu terdiri atas 8 item. Nah, 8 item itulah yang kemudian didistribusikan. Oh, berarti aspek yang ini ada 2, ini ada 2. Kalau yang ini karena indikatornya lebih banyak, berarti agar sama-sama tetap 8, oh berarti ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi prinsipnya adalah kita isikan tabel blueprint ini berdasarkan operasionalisasi atribut kita yang di tahap sebelumnya, dan kemudian kita distribusikan itemnya mau berapa dan bobotnya berapa sesuai dengan target final kita, skalanya mau berapa item. Kayak gitu. Dan saya sarankan ya sekitar 20 ya, jangan kurang dari 20. Kalau bisa ya sekitar 20 sampai 30 item untuk totalnya. Dan kalau semakin banyak aspeknya, sebaiknya juga semakin banyak itemnya. Jadi misalkan kalau tadi skalanya punyanya Salsa sampai ada berapa? 4 atau 5 aspek ya? Bu. 5 ya, misalkan 5, berarti misalkan satu aspek itu targetnya 4, berarti 4 kali 5 ya 20, kayak gitu. Bisa semacam itu. Atau akan lebih baik kok agak dilebihkan lah, misalkan 6, satu aspeknya ada 6, berarti 6 kali 5 ada 30. Tergantung indikatornya, kalau indikatornya banyak juga ya makin banyak, kayak gitu. Gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyakan dulu tentang cara membuat blueprint? Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Eka. Nah, ini kan untuk blueprintnya yang misalnya emosi negatif, gejala fisiologis. Nah, ini kita cari baru lagi atau berdasarkan yang sudah ada di sebelumnya? Berdasarkan hasil
operasionalisasi indikator di sini. Jadi di sini harus beres dulu. Kita harus clear dulu definisinya apa, aspeknya apa, dan indikator perilakunya apa. Kalau kita sudah berhasil menemukan ini, kita bisa membuat yang ini. Jadi yang kita tulis di sini tidak boleh berbeda dari operasionalisasi yang sudah kita buat. Kayak gitu. Jadi memang membuat alat ukur itu harus disiplin. Kok teorinya begini, konsepnya begini, ya berarti aspeknya begini, indikatornya begini, ya sudah. Tidak perlu kita cari di luar lagi. Ya, silakan tadi mau bilang apa, Eka? Berarti yang apa namanya? Yang blueprint itu harus sesuai dengan apa tadi namanya? Saya lupa. Operasionalisasi. Ya, operasionalisasi. Nah, tapi kalau yang operasionalisasi itu nyari lagi atau sesuai dengan yang tugas sebelumnya, Bu? Yang sebelumnya. Ya, seharusnya sudah sesuai dengan yang tugas sebelumnya, yang konseptualisasi. Tapi kan tadi saat presentasi saya memberikan beberapa masukan, ya kan, ada yang definisinya kurang, ada yang aspeknya kurang. Nah, sebaiknya kalau ada masukan dari saya, masukan saya ditindaklanjuti dulu, diperbaiki dulu konseptualisasinya, baru melakukan operasionalisasi. Jadi jangan buru-buru ke operasionalisasi kalau konseptualisasinya masih perlu diperbaiki. Gitu. Tapi pada dasarnya operasionalisasi itu berdasarkan hasil konseptualisasi. Begitu, Eka. Terima kasih, Bu. Jadi masukan-masukan yang tadi saya berikan, misalkan ada yang ini definisinya harus disintesis dulu, atau ini harusnya dipilih aspeknya mana, jangan pakai teori yang susah yang kalian nggak paham, pilih aja pandangan dari pakar yang lebih jelas. Nah, itu kan artinya kan ada perubahan-perubahan di konsep kan? Ya kan? Nah, kalau ada perubahan di konsep, difikskan dulu konsepnya. Dicari yang komprehensif dulu tentang atribut yang mau diukur. Kalau di kolom ini sudah selesai, aspek-aspeknya sudah clear, barulah kita operasionalisasi. Gitu. Itu ya. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi dari tim yang lain? Oke, silakan Salsa. Dijelaskan secara detail lagi, intensitas itu seperti lebih ke apa, kecenderungan itu lebih ke apa, seperti itu. Oke, nah jadi suatu perilaku itu dapat diukur berdasarkan derajatnya, ya kan? Jadi indikator perilaku itu sebetulnya mengubah konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur itu pasti punya derajat atau tingkat. Seberapa tinggi atau rendah, besar atau kecil, banyak atau sedikit. Nah, kembalikan pada konsepnya. Sesuatu itu berupa kemampuan, perilaku, sifat, atau apa. Maka dari itu kita bisa memutuskan itu berupa intensitas. Misalkan perasaan. Perasaan itu kan kita rasakan kuat atau lemah. Ya kan? Maka variasi perasaan itu bisa kita lihat dari intensitas perasaan. Kalau itu berupa perilaku, perilaku itu kadang ada orang yang sangat termotivasi melakukan itu, ada yang cenderung ragu-ragu melakukan itu, maka perilaku itu dapat kita lihat, dapat kita ukur berdasarkan variasi kecenderungannya. Apakah seseorang sangat ingin melakukan itu atau tidak. Bisa juga dari frekuensi, kalau ini berupa perilaku, apakah seseorang itu sering atau jarang melakukan itu. Bisa juga dari jumlah. Nah, masalah intensitas, kecenderungan atau frekuensi itu dikembalikan ke ini variabel di aspek ini. Gitu. Kalau itu emosi, dibayangkan aja emosi itu kita rasakan bagaimana, oh kuat lemah itu berarti intensitas. Gejala fisiologis itu bagaimana? Oh juga intensitas. Kok perilaku itu bagaimana? Oh perilaku itu kadang orang dengan cara kita lihat dari kecenderungannya atau dari frekuensinya juga bisa kalau frekuensi. Kayak gitu. Biasanya intensitas, kecenderungan, frekuensi atau jumlah semacam itu. Itu untuk menunjukkan itu bisa diukur. Itu Salsa. Terima kasih. Oh ya, ini Zoom saya sudah mau habis. Misalkan masih ada pertanyaan, boleh dilanjutkan di grup ya.